Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. jamaah yang berbahagia. Walaupun udara di luar ini agak mendung saya lihat ya. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, tetap kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita insyaallah terus sampai akhir hayat kita. Salam dan salawat juga kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pimpinan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia, dengan kondisi yang agak mendung di luar ini, mudah-mudahan koneksi juga tidak mendung. Kita mengikuti lagi kegiatan, masih sambungan Pak Ustadz yang Al-Balad ya, untuk yang minggu lalu. Insya Allah. Oke. Saya lihat teman-teman sudah banyak yang bergabung, ada 93 jemaah ini, mudah-mudahan sudah bisa bergabung semua, dan untuk itu saya langsung serahkan kepada Pak Ustadz untuk memulai kajian kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, al-musyahidin wal musyahidat, para peserta dan pemirsa ta'lim, tafsir dan tadabbur yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah, mengagungkan Allah, senantiasa membasahi lisan kita dengan menyebut nama Allah, mengisi hati kita dengan kebesaran dan keagungan Allah atas segala nikmat karunia yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang dengannya kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan kita pada pagi hari untuk mempelajari sebagian dari kandungan ayat-ayat kitabullah, kitab Al-Quran Al-Karim. Kemudian mari kita berselawat pada Nabi kita, pada imam kita, panutan kita, suri tauladan dalam kehidupan, baik dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para pemirsa muslimin dan muslimat, musyahidin dan musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih bersama dengan surat Al-Balad. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Para pemirsa yang berbahagia, pada ya, sudah kita jelaskan surat ini, di awal surat ini sebagaimana juga juz amma ini, juz yang ke-30. Allah bersumpah untuk menarik tentang apa yang akan disampaikan. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah, ya, untuk menarik perhatian. Ketika orang mendengarkan sumpah, orang akan tertarik untuk mendengar ada apa sehingga ada sumpah. Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh saya bersumpah dengan negeri Mekah ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau, kita sudah jelaskan yang lalu ada beberapa penafsiran. Salah satu penafsirannya engkau tinggal di negeri Mekah ini. Penafsiran yang lain mengatakan dan engkau dihalalkan kehormatanmu untuk dilanggar di negeri Mekah ini. Penafsiran yang ketiga, dan engkau akan dihalalkan bagimu kota Mekah ini pada satu saat, ya, pada waktu yang singkat saja ketika Fathu Makkah, Allah mengizinkan nabinya untuk dihalalkan beliau untuk membunuh orang-orang kafir yang sangat keras permusuhannya kepada Islam. Wa walidi wa mawalad, demi bapak dan demi apa yang dia lahirkan, yaitu anaknya. Juga ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan berlaku bagi seluruh manusia, maksudnya adalah semua bapak dan semua anak. Sebagian penafsiran mengatakan demi Nabi Adam, bapak manusia, dan anak-anak keturunannya yang soleh ataupun yang tidak soleh. Dan sebagian penafsiran mengatakan demi Nabi Ibrahim, ya, dan siapa yang dia lahirkan, yaitu keturunannya para nabi, khususnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isi sumpahnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Al-kabad artinya asyiddah wal masyaqqah. Asyiddah wal masyaqqah, dalam kesulitan. Ya. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Itu mana laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad berada di dalam kesulitan, menunjukkan bahwasanya manusia dalam hidupnya, ya, fi artinya di dalamnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh telah kami menciptakan manusia berada dalam kesulitan, kesempitan, ya, dalam perjuangan, ya, hidup yang membutuhkan perjuangan. Sehingga kalau dikatakan kita berada di dalam kesulitan, berada di dalam perjuangan, berada di dalam kesempitan, maka memang seluruh hidup kita itu akan terus bertemu dengan kesulitan dalam hidup kita. Nah, kemudian ulama kita menjelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini adalah isi sumpah, ya, setelah Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang di dalamnya tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kehormatan beliau dihalalkan untuk dilanggar, bahkan darah beliau dihalalkan untuk ditumpahkan oleh orang-orang kafir. Lalu Allah bersumpah dengan bapak dan anaknya, atau dengan Nabi Adam dan keturunannya, atau dengan Nabi Ibrahim dan para nabi yang dia lahirkan, termasuk utamanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya antara isi sumpah ini dengan sumpah sebelumnya terkait dengan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dihalalkan kehormatan beliau, dihalalkan darah beliau di kota Mekah itu, bahwa yang dimaksud dengan al-insan di situ, laqad khalaqnal insana fi kabad, ya, kami telah menciptakan manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kesulitan yang besar, dalam kesempitan yang besar, dalam tantangan yang berat ketika beliau mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kehormatan beliau dihalalkan. Ya, orang-orang Quraisy menginjak-injak kehormatan beliau dengan menuduh beliau sebagai tukang sihir, menuduh beliau sebagai pendusta, ya, menuduh beliau memecah belah di antara orang-orang yang bersaudara dan seterusnya. Itu kehormatan beliau diinjak-injak. Sampai kemudian juga darah beliau dihalalkan dengan upaya pembunuhan Rasulullah yang menjadi sebab hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kesulitan, dalam keadaan yang berat, yaitu maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesulitan yang begitu besar dalam perjuangan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan isi sumpah ini
dengan sumpah sebelumnya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, dalam penafsiran bahwa engkau Muhammad dihalalkan kehormatanmu untuk dilanggar, dihalalkan darahmu untuk ditumpahkan di kota Mekah yang disucikan, yang Allah mengharamkan di dalamnya kezaliman, yang Allah mengharamkan di dalamnya darah untuk ditumpahkan. Maka engkau harus bersabar. Begitulah kami ciptakan manusia menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam kehidupannya, apalagi dalam perjuangan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan wawalidin wa ma walad. Ya. Kalau diartikan wawalid wa ma walad, Nabi Ibrahim dan keturunannya, para nabi, dan khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kesulitan untuk menghadapi kaumnya dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Ibrahim berdakwah dengan menghadapi berbagai macam kesulitan sampai beliau dibakar ya oleh kaumnya karena mereka ingin membinasakan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim ada dua, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kedua nabi ini juga menurunkan banyak, Nabi Ishak menurunkan banyak nabi-nabi Bani Israel dari anak dia yang bernama Nabi Yakub, menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ismail menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para nabi ini semuanya menghadapi kesulitan yang besar, menghadapi tantangan yang besar dalam dakwah mereka, dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Maka laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kesulitan, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang besar dalam dakwahnya. Dalam dakwahnya. Ini yang pertama. Hubungan antara isi sumpah ini dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang menyampaikan kebenaran, yang mendapatkan tantangan yang besar dari kaumnya, sebagaimana nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Ibrahim dan keturunannya para nabi juga menghadapi tantangan yang besar, perlawanan yang hebat dari kaumnya yang tidak mau menerima dakwahnya. Kata al-insan tentu saja mencakup seluruh manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dengan isi sumpahnya, dengan sumpah ini dan isi sumpah ini yang menurut penafsiran sebagian ulama adalah terkait dengan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihalalkan, darah beliau yang dihalalkan oleh kaum beliau sendiri, maka tentu dia menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita semua adalah insan, kita semua adalah manusia, dan di antara kita ada orang-orang yang mengambil jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan agama. Sudah merupakan tabi'ah, sudah merupakan sunnatullah bagi orang-orang yang berdakwah, ketika dia betul-betul berdakwah untuk memang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan kebaikan, untuk memperbaiki masyarakat, untuk menghilangkan kezaliman, maka dia pasti akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Dia pasti akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dalam dakwahnya. Maka setiap upaya untuk menegakkan kebenaran, setiap upaya untuk melakukan perbaikan, setiap upaya untuk melawan kezaliman itu pasti tidak akan dibiarkan oleh mereka-mereka para pengusung kezaliman. Oleh mereka-mereka yang tidak menyukai manusia itu beriman, yang tidak menyukai manusia hidup dalam kesalehan. Para pendakwah yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan nasihat kepada manusia agar mereka beriman, agar mereka menjadi orang-orang yang saleh, hidup dalam kesalehan. Masalahnya, kalau orang-orang sudah beriman, orang-orang sudah hidup dalam kesalehan, maka tentu juga mereka menginginkan kesalehan itu tidak hanya ada pada pribadi mereka. Mereka menginginkan kesalehan itu ada pada kehidupan bermasyarakat. Ya. Semakin banyak orang-orang yang soleh, semakin bermunculan, ya, semakin banyak orang-orang yang sadar untuk memperbaiki imannya, menguatkan, meluruskan imannya, dan meningkatkan kesolehannya, maka fenomena bermunculannya orang-orang soleh di tengah masyarakat itu akan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan orang-orang zalim. Orang-orang
yang kafir, yang tidak menyenangi iman itu tersebar, yang tidak menyukai amal soleh itu nyata dalam kehidupan masyarakat, yang ingin terus berada dalam kezalimannya, maka mereka-mereka ini yang pasti akan berdiri untuk menghalangi tersebarnya dakwah itu. Sehingga sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihalang-halangi, dihalalkan kehormatannya untuk dirusak, dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan karena beliau mendakwahkan Islam untuk memperbaiki masyarakat, untuk menyebarkan iman, menyebarkan amal soleh, menumbangkan kezaliman, maka setiap orang yang berdakwah, yang berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas karena Allah untuk menyebarkan iman, untuk menumbuhkan amal soleh di tengah masyarakat, agar melahirkan masyarakat yang soleh, yang kemudian akan menumbangkan kezaliman, pasti akan berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan dalam dakwahnya. Itu makna laqad khalaqnal insana fi kabad dalam kaitannya dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kota Mekah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di kota Mekah dan kemudian menghadapi begitu banyak tantangan dari kaumnya ketika beliau mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitan isi sumpah ini laqad khalaqnal insana fi kabad dengan firman Allah atau sumpah Allah yang terakhir wa walidi wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Tadi ada penafsiran wa walid wa ma walad bermakna umum, semua ayah dan semua anak. Ulama mengatakan kaitan antara isi sumpah ini dengan sumpah wa walidi wa ma walad adalah bahwa manusia dalam kehidupan ini juga, ya. Kalau tadi para nabi yang berdakwah dan orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dengan berdakwah pasti akan menemui banyak sekali kesulitan, tantangan dalam kehidupannya, dalam upaya dakwahnya. Nah, yang kedua, wa walidi wa ma walad, demi bapak dan demi anak yang dilahirkannya, kemudian Allah mengatakan sungguh kami ciptakan manusia dalam kesulitan, artinya dan ini bisa kita rasakan setiap orang dalam kehidupan pasti menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini. Kesulitan-kesulitan duniawi. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi, rintangan yang harus kita langkahi untuk bisa, ya istilahnya orang survive dalam kehidupan dunia ini. Kita lahir dalam keadaan ibu kita melahirkan kita dengan penuh kesulitan. Ya. Jadi kesulitan yang pertama, kita sudah menyusahkan orang lain ketika kita keluar di dunia ini. Ya, setiap kita sudah menyusahkan ibu kita. Belum kita lahir, ibu kita sudah berada dalam kabad. Fi kabad. Ya. 9 bulan sebelum kita lahir, kita sudah menyusahkan ibu kita itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi yang pertama merasakan kesulitan karena lahirnya kita adalah ibu kita. 9 bulan dia sudah merasakan kesulitan dalam hidup. Ya. Beberapa bulan pertama pada waktu dia hamil muda, dia akan mengalami yang namanya ngidam. Ya. Ngidam itu sangat berat pada kebanyakan. Ada sebagian yang mungkin tidak mengalami, tapi kebanyakan perempuan pasti mengalami yang namanya ngidam itu. Ketika dia ngidam, dia muntah-muntah. Ya. Ada yang cium bau bawang langsung muntah, ada yang karena lihat cahaya saja langsung muntah, ada yang kadang-kadang mencium bau suaminya juga muntah. Ini bisa dapatkan seperti itu. Artinya dalam kesulitan, ya semakin besar kandungan, berat dibawa kemana-mana itu kandungan. Dalam kesulitan 9 bulan, ketika dia melahirkan kita, kesulitan yang paling berat ketika ibu kita melahirkan kita, antara hidup dan mati. Sebagian ibu gugur, ya wafat, ya ketika melahirkan anaknya. Saking beratnya tantangan kesulitan yang dihadapi sampai dia harus meregang nyawa ketika melahirkan anaknya. Yang selamat pun merasakan beratnya yang namanya melahirkan itu. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad, ketika Allah bersumpah wa walidin wa ma walad, demi ayah dan demi anak yang dilahirkannya, kita itu sebelum keluar ke dunia sudah menyebabkan orang lain, yaitu ibu kita, berada dalam kesulitan. Kita keluar ke dunia, maka mulailah pula kita menghadapi kesulitan. Kesulitan kita dalam
eh, menghadapi hidup yang baru. Yang tadinya kita itu hidup dalam rahim ibu kita, semuanya langsung tersuplai kebutuhan kita. Ya, melalui plasenta itu kebutuhan nutrisi kita dialirkan dari Allah, mengalirkannya dari ibu kita, kepada janin. Tapi ketika kita keluar, putus itu plasenta, putus hubungan kita dengan ibu kita, maka mulai kita merasakan kesulitan. Ketika kita lapar, kita akan berteriak. Cuma kita sekarang tidak ingat. Tapi anak-anak bayi itu ketika dia menangis, dia kelaparan, dia menghadapi kesulitan. Sampai ibunya menyusuinya. Ya. Kalau ibunya tidak sadar bahwa anaknya itu sedang menangis, dia tidak tahu bahwa anaknya menangis, atau dia tidak sadar bahwa anaknya itu menangis karena kelaparan, dan dia tidak memberikan susunya kepada anaknya, maka si bayi ini berada dalam kesulitan yang besar. Berada dalam kesulitan yang besar. Kita mulai tumbuh sedikit demi sedikit, terus kita menghadapi kesulitan selama masa pertumbuhan kita. Dalam setiap fase dalam kehidupan kita menemui kesulitan demi kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tumbuh menjadi kanak-kanak, ada juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, menjadi remaja, semakin banyak, dewasa, semakin besar kesulitan kita, dan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu melewati kesulitan demi kesulitan dalam kehidupannya yang kadang-kadang kebanyakan membuat dia menjadi begitu percaya diri. Soalnya kalau percaya diri itu positif sebenarnya, tapi biasanya membuat manusia menjadi sombong dan mengatakan saya bisa eksis di dunia ini karena kemampuan saya, karena kekuatan saya bisa eksis di dunia. Saya bisa survive, saya bisa menjadi orang, ya, saya bisa memiliki apa saja, sehingga Allah mengatakan kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, benar-benar sombong. Ar-ra'ahu stagna, karena dia melihat dirinya serba berkecukupan. Ketika dia berhasil melewati kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Ya, itu biasanya membuat manusia atau kadang-kadang membuat muncul kesombongan dalam diri manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesulitan. Maka kita dalam kehidupan kita di dunia ini, untuk urusan dunia kita saja, kita menghadapi begitu banyak kesulitan. Karena itu, kita memang tidak bisa keluar dari yang namanya kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita, pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Jangan menyangka bahwa hanya orang miskin yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Orang kaya juga banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya. Orang miskin mungkin dia susah berpikir karena dia tidak punya harta. Orang kaya juga punya kesulitan karena berpikir bagaimana menjaga hartanya. Yang tidak punya harta, pusing 7 keliling bagaimana bisa dapat harta. Yang sudah punya harta, pusing 7 keliling bagaimana menjaga hartanya. Sehingga biasa manusia menjadi kikir, padahal dia kaya. Tapi dia kikir. Kenapa? Karena dia ingin menjaga hartanya. Dia tidak ingin hartanya itu kurang. Sebagian orang kaya kurang istirahatnya. Ya. Pengusaha misalnya kurang istirahatnya. Kenapa? Dia harus mempertahankan perusahaannya bagaimana agar terus eksis. Berpikir apa lagi cara untuk mengeksiskan usaha saya dalam kesulitan. Maka tidak ada orang yang tidak menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Mungkin bentuk-bentuk kesulitan itu bermacam-macam. Tapi yang namanya menghadapi kesulitan pasti setiap orang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia berada dalam kesulitan. Kata kabad di situ, kalau kita lihat struktur katanya dia adalah kata nakirah. Kata nakirah. Artinya bisa masuk macam-macam kesulitan apa saja. Fi kabadin. Ya. Kata nakirah dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan satu kesulitan tertentu. Kalau dikatakan al-kabad mungkin ada satu kesulitan
Tetapi fi kabadin, dalam kesulitan yang kita tidak tahu kesulitan apa itu. Maka bisa kesulitan dalam masalah ekonomi, bisa kesulitan dalam masalah keluarga, bisa kesulitan dalam masalah pekerjaan, kesulitan dalam masalah hubungan kita dengan orang lain, kesulitan dalam masalah macam-macam. Ya. Fi kabadin, kabadin dalam bentuk nakirah. Bisa masuk segala macam kesulitan dalam makna kabadin di situ. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia berada dalam kesulitan-kesulitan. Nah, dengan demikian ada dua kesulitan yang dihadapi manusia dalam kehidupan dunia. Ada orang yang menjual dirinya untuk akhirat. Menjual dirinya untuk akhirat, menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menempuh jalan akhirat. Kesulitan-kesulitan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga itu tidak mudah. Ya, karena nanti di ayat nanti beberapa ayat di belakangnya Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain. An-najdain itu dua jalan yang menanjak. Dua jalan yang menanjak. Jalan yang sulit untuk ditempuh. Ya. Kata para ahli tafsir, dua jalan itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dua-duanya menanjak. Jalan kebaikan menanjak, jalan keburukan juga adalah jalan yang menanjak. Kalau jalan kebaikan, ini tadi. Kita mau menempuh kebaikan, mau masuk surga, sulitnya luar biasa dalam kehidupan dunia. Kita akan menghadapi kesulitan. Yang mau masuk surga harus beriman, harus belajar agama, harus beribadah, harus berbuat baik kepada orang lain, harus berakhlak yang mulia, harus berkorban dalam agama, dan seterusnya. Begitu banyak kesulitan kalau kita mau menapaki jalan kebaikan. Kita mau masuk surga. Surga tidak murah. Ya. Surga tidak murah. Surga itu harganya mahal. Harganya adalah adalah iman kita, kemudian amal-amal yang kita bangun di atas iman itu. Makanya Allah menggambarkannya sebagai jual beli. Jual beli. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian pada satu perniagaan. Allah menamakannya perniagaan. Kita berjual beli. Apa niaga itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jihad itu menunjukkan kesulitan. Dia adalah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan bukan jihad namanya. Sulit. Ya, Allah namakan dia perdagangan. Karena memang surga itu adalah kenikmatan yang tidak murah. Ya, kenikmatan yang tidak mudah untuk mendapatkannya. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Dijual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan surga dia adalah jalan yang menanjak. Keburukan juga merupakan jalan yang menanjak. Ya. Bagaimana menanjaknya? Menanjaknya tidak akhirat nanti. Dia akan menghadapi kesulitannya di akhirat nanti. Ya. Di dunia ini keburukan sesuai dengan hawa nafsu. Enak itu melakukan dosa. Tapi di akhirat nanti dia akan menempuh jalan yang sulit. Yaitu siksaan dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada dua kesulitan yang akan dihadapi, dua jenis kesulitan. Yang pertama adalah kesulitan bagi orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin beriman dan beramal soleh, dia pasti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang besar ya dalam dakwahnya, dalam upayanya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesulitan-kesulitan dunia. Ya, orang yang mengejar dunia pun yang tidak ingat akhirat sama sekali pun akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam urusan-urusan dunianya. Jadi dia sudah merupakan sunnatullah yang berlaku bagi manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira, manusia itu mengira, alla yaqdira alaihi, bahwa tidak ada yang mampu menundukkannya, mampu mengalahkannya, ahadun, seorang pun. Jadi kaitannya dengan orang-orang yang merasa setelah dia menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan, ya, dia mampu survive dalam kehidupannya, melampaui berbagai macam rintangan, dia merasa begitu hebat. Ya. Dia merasa begitu hebat. Sehingga itu yang kadang-kadang melahirkan kesombongan dalam diri. Merasa, siapa yang bisa mengalahkan saya? Siapa yang bisa merendahkan saya? Siapa yang bisa menyingkirkan saya? Saya ini orang yang selalu sukses. Saya ini orang yang sudah berhasil menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan. Maka lahirlah kesombongan itu. Dia tidak ingat bahwasanya kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan dia untuk melewati kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Tapi banyak manusia yang lupa dengan itu. Sehingga dia menyangka dirinya serba mampu, serba kuat, serba berkuasa, maka lahirlah kesombongan dalam diri manusia. Sehingga dia menyangka tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tidak ada yang bisa menundukkan dia, tidak ada yang bisa menyingkirkan dia. Padahal ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan apa saja kepada dirinya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya, yang mampu mengalahkannya, menundukkannya, mencabut nikmat-nikmat darinya. Ini kalau manusia sudah sombong, dia tidak ingat lagi bahwasanya ada Allah yang bisa mencabut itu semua dari dirinya. Lihatlah Fir'aun. Fir'aun yang merasa dirinya serba mampu, ya. Dia menguasai negeri Mesir dengan seluruh apa yang ada di atasnya. Hadhil anharu tajri min tahti. Sungai-sungai yang mengalir di bawah saya, katanya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengatakan ma'alim tolakum min ilahin ghairi. Tidak ada sembahan lain bagi kalian kecuali saya. Sampai pada tingkat kesombongan yang besar. Dia menyangka tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ya. Maka dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa mengatakan, takutlah kamu sama Allah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dia mengatakan, Haman, ibni li sarhan. Coba buatkan sebuah bangunan yang tinggi, ya, supaya saya bisa lihat di mana itu Tuhannya Musa. Saya mau cari itu, mana Tuhannya Musa itu. Saya bilang saya lah Tuhan, kata Fir'aun. Ibni li sarhan, buatkan saya bangunan yang tinggi. Saya mau lihat di mana Tuhannya Musa. Sampai sebesar itu kesombongan. Hanya Allah menunjukkan kebesarannya, cukup ditenggelamkan di laut saja. Hingga akhirnya dia pada akhir hayatnya, tapi sudah menjelang kematiannya, baru dia menyatakan beriman dengan Tuhannya Bani Israel, tapi sudah tidak bermanfaat lagi. Itulah manusia yang ketika dia melihat dirinya kuat, besar, berkuasa, dia melihat dirinya mampu menundukkan semua akabat, semua kesulitan di hadapannya, mampu dia lewati, mampu dia patahkan, mampu dia singkirkan semuanya, dia merasa dirinya hebat. Jadi merasa tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka Allah mengatakan, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, ahlaktu malan lubada. Ahlaktu, saya telah membinasakan. Ya. Maksudnya menghabiskan malan, harta, lubada yang bertumpuk-tumpuk. Saya telah menghabiskan harta yang sangat banyak supaya saya bisa eksis, supaya saya bisa survive dalam kehidupan ini. Saya menghabiskan harta yang banyak. Ya, saya telah mengeluarkan biaya yang besar sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Ini adalah karena kemampuan saya, karena kekuatan saya, karena kehebatan saya. Seperti kata Qarun, inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya jadi orang kaya ini karena memang saya pandai, saya cerdas, saya bisa punya kemampuan berusaha yang hebat.
innama utitu ala ilmin indi. Karena kemampuan saya lah, karena kepintaran saya lah, kecerdasan saya lah, saya bisa kaya seperti itu. Tidak ada lagi Allah di hati mereka. Wa qulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, saya telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Sehingga seperti ini, dan tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Nah, di sini juga sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini turun terkait dengan ada satu orang di Mekah yang namanya Abul Asyaddain Al-Jumahi. Di antara orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini orang yang keras hati dan sangat kuat badannya. Dikatakan dia itu dia biasa menunjukkan kekuatannya di depan orang. Ya, kalau dia ambil itu kulit-kulit, ya orang dulu kan pakai kulit-kulit yang dijadikan alas ya. Dia tumpuk beberapa tumpukan kulit yang sudah siap untuk diolah, kemudian dia injak, ya, atau dia berdiri di atasnya, dia bilang coba tarik ini kulit, kalau kalian bisa tarik dari bawah kaki saya. Ya. Sampai 10 orang yang tarik pun dia tidak akan bergerak itu. Disebutkan dalam tafsir seperti itu. Ini namanya Abul Asyaddain Al-Jumahi. Ya, orang kuat gitu ya. Kalau dia injak itu tumpukan kulit, tidak ada yang bisa tarik satu helai kulit pun dari bawah kakinya. Sampai kulit itu robek. Ya, kalau orang paksa tarik itu kulitnya akan robek dan dia tidak bergeming ya, dan kulit tidak akan bergeser, hanya robek karena begitu kuatnya dia menginjaknya. Orang ini ya di antara orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan dialah ya yang dimaksud oleh sebagian ahli tafsir dalam firman Allah, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Dia merasa begitu kuat dia menyangka tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ya, dia menyangka tidak ada yang mampu untuk mengalahkan dia. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, orang ini si Abul Asyaddain Al-Jumahi ini mengatakan, ahlaktu malan lubada. Saya telah menghabiskan harta yang banyak untuk memusuhi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia menyombongkan diri. Karena orang-orang Arab dulu, para pembesar mereka, orang-orang kaya mereka, pokoknya berapa yang harus keluarkan. Yang penting dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam stop. Ya. Mereka siap mengorbankan apa saja. Karena dakwah ini merusak keyakinan nenek moyang kita yang kita warisi, penyembahan kepada berhala, dan juga akan menggeser kita ini. Ya. Dia akan menjadi pemimpin Quraisy dan pemimpin Arab, bahkan pemimpin dunia seperti yang dijanjikan oleh Nabi kepada pembesar-pembesar Quraisy. Maka mereka mengeluarkan harta yang banyak untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk si Abul Asyaddain Al-Jumahi ini. Dia mengatakan, ahlaktu malan lubada. Saya telah menghabiskan harta yang banyak dalam rangka memusuhi dan menghentikan dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada beberapa penafsiran tentang ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Sebagian mengatakan terkait dengan itu tadi, Abul Asyaddain Al-Jumahi yang merasa dirinya kuat dan merasa tidak ada yang mampu mengalahkannya, dan dia berbangga bahwa dia telah mengeluarkan harta yang banyak untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kata ahlaktu dalam bahasa Arab dari kata ahlaka yuhliku wa an ahlaktu, artinya membinasakan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hartanya keluar sia-sia. Hartanya keluar sia-sia. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mereka menafkahkan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Maka silahkan mereka menafkahkan hartanya, keluarkan saja.
akan menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka nanti akan dikalahkan pada akhirnya. Dan mereka juga berinfak. Kalau kita disuruh berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir juga yang menentang agama, menentang Islam, mereka juga mengeluarkan harta di jalan taghut, ya, untuk mencegah Islam ini tersebar. Agar Islam tidak dikenal oleh manusia, agar Islam tidak diterapkan hukum-hukumnya. Karena ini Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paling ideal, ya. Yang ketika dia diterapkan dengan benar akan hilang semua kezaliman. Ini banyak orang zalim tidak mau dia ditutup dia punya pintu kezaliman. Ya, dia hanya bisa eksis dengan menzalimi orang lain. Ada orang yang hanya bisa eksis dengan menzalimi orang lain. Dia bisa semakin kaya dengan menzalimi orang lain. Dia bisa semakin berkuasa dengan menzalimi orang lain. Orang-orang seperti ini yang gila kekuasaan, yang gila kekayaan, ya, dia akan mengorbankan apa saja untuk menghentikan dakwah Islam. Karena dakwah Islam bukan cuma dakwah yang menyuruh orang beribadah kepada Allah. Dakwah Islam adalah dakwah yang menyuruh orang juga untuk menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman, menerapkan hukum Allah dalam kehidupan. Maka orang-orang ini pasti tidak akan senang dengan dakwah Islam. Maka mereka akan binasakan hartanya. Ahlaktu malan lubada. Aku telah membinasakan harta yang bertumpuk-tumpuk, harta yang besar. Dikata ahlaktu, membinasakan artinya hartanya keluar sia-sia. Binasa saja. Fasayunfiqunaha dalam surah Al-Anfal, fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka akan keluarkan hartanya dalam rangka menghalangi Islam, tapi akan menjadi kerugian bagi mereka, menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akhirnya pun akan dikalahkan. Ya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Kebatilan pasti akan dikalahkan. Ini kalau dibawa kepada penafsiran tadi, orang tertentu tadi si Abul Asyaddain Al-Jumahi yang begitu keras permusuhannya kepada Rasulullah, seorang yang kuat, seorang yang kaya dan mengaku telah mengeluarkan harta yang banyak dalam menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibawa kepada makna yang umum, manusia pada umumnya yang dengan kehebatan-kehebatannya dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dia, ya, ini juga berdasarkan keumuman ayat. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu, mereka juga telah membinasakan harta mereka. Ya, membinasakan harta yang banyak demi untuk bisa tetap eksis, ya, di dunia ini, maka itu semuanya merupakan kesia-siaan. Ya, kesia-siaan. Karena kesombongan dan ingin terus berada dalam keadaan seperti itu, jadi harus mengeluarkan harta yang banyak untuk mempertahankan kedudukannya dan kesombongannya, maka dia adalah orang yang membinasakan hartanya. Ahlak, dia telah membinasakan harta yang banyak dalam upaya untuk bisa terus eksis di dunia, yang kemudian menyebabkan dia menjadi sombong dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Selanjutnya Allah mengatakan ayah sabu alam yarahu ahad. Ini insyaallah akan kita bahas pada pengajian yang akan datang dan kaitannya dengan ayat-ayat yang telah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.